Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desyana Anissa Fardila dengan NIM 221101232006. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum metabolisme biomolekul yang diampu oleh Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang modeling dan docking enzim GAPDH atau glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase dan substrat bifosfogliserat pada Nicotiana tabacum. Masuk ke bagian pendahuluan. Menurut Francisca et al. 2023, analisis docking molekular adalah metode komputasional yang penting untuk memahami interaksi antara protein dan ligan pada tingkat molekular. Pada tanaman seperti Nicotiana tabacum atau tembakau, analisis ini dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana enzim atau protein tertentu berinteraksi dengan molekul kecil seperti substrat. Analisis docking bertujuan untuk mengkaji interaksi spesifik antara enzim pada Nicotiana tabacum dengan substrat atau inhibitor potensial. Selanjutnya, adapun tujuannya yaitu untuk membuat model struktur 3 dimensi enzim pada tanaman menggunakan server Swiss model dan menentukan binding affinity pada software Pyrex. Manfaatnya yaitu untuk memperdalam pemahaman mengenai interaksi antara enzim dan substrat dalam siklus Calvin pada Nicotiana tabacum, yaitu tanaman tembakau. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu pertama alat, itu ada laptop, Discovery Studio 2019 Client, server PubChem, server Uniprot, server Swiss Model, aplikasi Biovia, dan aplikasi Pyrex. Bahannya yaitu Nicotiana tabacum dan enzim siklus Krebs. Langsung masuk ke metode kerja. Yang pertama bisa dibuka website Uniprot, itu bisa masukkan saja enzim yang ingin dicari yaitu glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase, lalu klik search. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan bisa diklik advance, klik organisme dan tambahkan Nicotiana tabacum, lalu kemudian search lagi. Tampilannya akan menjadi seperti ini dan bisa diklik bagian yang entry paling atas. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan bisa langsung saja diklik sequence di bagian pojok kiri bawah. Sequence-nya akan muncul seperti ini, bisa diklik bagian download. Setelah itu bisa dikopas ke Swiss model. Buka Swiss modelnya, lalu klik Start Modeling, masukkan kode tadi, dan klik Build Model. Selanjutnya akan muncul seperti ini dan tinggal ditunggu saja. Setelah muncul akan menjadi seperti ini. Di sini akan muncul grafik Z-score. Nilai Z-score yang didapat kurang dari 1, itu artinya model tersebut masih cukup baik dan dapat digunakan. Selanjutnya mengecek plot Ramachandran. Didapatkan mol probability score sebesar 1,22, di mana hasil tersebut masih dalam rentan yang sangat baik. Jika di atas 0,75 berarti modelnya baik, namun jika di bawah 0,5 berarti modelnya buruk. Didapatkan juga Ramachandran favorite yaitu sebesar 94,50% dan Ramachandran outlier sebesar 0,93%. Struktur dari favorit dikatakan baik jika lebih dari 90%, dan untuk nilai outlier semakin rendah maka semakin baik model tersebut. Kemudian di sini didapatkan juga Q-min Disco Global yaitu 0,85 dan Q-minnya 0,05. Hal tersebut menunjukkan masih dalam rentan yang cukup baik dan dapat digunakan. Selanjutnya, model dapat di-download dalam PDB format. Kemudian bisa dibuka website PubChem dan masukkan substrat yang ingin dicari yaitu bifosfogliserat. Tampilannya akan menjadi seperti ini dan bisa diklik bagian yang paling atas. Lalu setelah itu bisa di-download dalam bentuk format 3D Conformer SDF. Selanjutnya masuk ke dalam aplikasi Discovery Studio Visualizer. Di sini bisa diklik file, lalu open dan masukkan file enzim yang telah dibuat dalam Uniprot tadi. Setelah itu akan menjadi seperti ini dan bisa diklik chemistry, lalu klik hydrogen dan add. Setelah hidrogennya di-add, bisa di-save as dengan mengklik file, kemudian save as, dan pastikan men-save as dengan format protein data bank files. Selanjutnya yaitu bisa dibuka aplikasi Pyrex dan mengklik load molecule
enzim yang telah di-add hidrogen. Lalu dimasukkan, kemudian diklik kanan pada nama enzimnya, klik autodock dan make macromolekul. Setelah itu bisa diklik open bubble, kemudian insert substratnya yaitu bifosfoglycerate dan klik open. Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Pada bagian bawah formula itu ada nama ligannya, itu bisa diklik kanan, kemudian klik minimize all. Akan muncul energinya yaitu sebesar 722,82. Selanjutnya bisa diklik kanan lagi, kemudian convert all to autodock ligand PDB-QT. Akan muncul tampilan seperti ini, kemudian buka Vina Wizard dan select molekul. Setelah itu diklik forward, dan klik maximize, forward lagi. Bisa dilihat perbedaannya antara sebelum di maximize dan setelah di maximize tadi. Setelah di maximize, diklik forward dan kemudian akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Itu bisa ditunggu karena programnya sedang menginput. Setelah selesai akan muncul binding affinity-nya yaitu sebesar minus 5,6. Didapatkan nilai binding affinity sebesar minus 5,6 ini yang mana hasil tersebut dalam rentang yang cukup baik. Semakin kecil nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor dan ligan akan semakin tinggi. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan, nilai sequence identity didapatkan sebesar 69,35%. Menurut Pertiwi et al. 2022, dalam permodelan protein ini, nilai sequence dianggap cukup tinggi, sehingga model yang dihasilkan cenderung akurat dalam menggambarkan struktur enzim GAPDH pada Nicotiana tabacum. Namun, karena kesamaannya tidak mencapai 100%, ada beberapa perbedaan dalam urutan yang mungkin sedikit mempengaruhi bentuk atau fungsi protein dibandingkan dengan template-nya. Kim-Indisko Global itu adalah skala lain untuk mengukur kualitas model, di mana didapatkan nilai Kim-Indisko globalnya itu sebesar 0,84 dan Kim-Indiskonya 0,05, menunjukkan bahwa struktur ini berada pada rentang kualitas yang cukup baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nilai Kim-Indisko global mendekati 1 itu berarti struktur memiliki kualitas prediksi yang baik dan menunjukkan bahwa model ini layak untuk dipertimbangkan sebagai representasi yang akurat dari struktur protein yang sebenarnya. Bisa dilihat dalam grafik ini, menurut Komari et al. 2020, model yang dianalisis memiliki nilai Z-score yang mendekati 0, itu menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kualitas yang baik dan berada dalam kisaran rata-rata jika dibandingkan dengan struktur protein lainnya yang serupa dalam basis data PDB. Mole probability score yang didapatkan sebesar 1,22, menurut Komari et al. 2020, itu menunjukkan bahwa kualitas model protein ini masih dalam rentang yang sangat baik. Dalam penilaian mole probability, skor lebih rendah menunjukkan lebih sedikit konflik struktural dan kualitas model yang lebih baik. Skor antara 0,75 hingga 2 biasanya dianggap baik, dan di atas 2 menunjukkan potensi masalah dalam struktur. Sementara itu, skor di bawah 0,5 dianggap kurang baik karena bisa mengindikasikan masalah pada validitas struktur. Persentase Ramachandran favorit sebesar 94,50% menunjukkan bahwa sebagian besar sudut torsi residu dalam model memiliki konformasi yang stabil dan sesuai dengan sudut yang biasanya ditemukan dalam struktur protein yang valid. Sementara itu, Ramachandran outlier sebesar 0,93% itu menunjukkan bahwa kurang dari 1% residu berada di luar wilayah yang diizinkan pada plot Ramachandran. Artinya, hanya sebagian kecil residu yang memiliki konformasi tidak stabil atau tidak umum. Semakin rendah nilai outliers itu, semakin baik kualitas modelnya, karena ini menunjukkan minimnya penyimpangan dari struktur ideal. Didapatkan nilai binding affinity sebesar minus 5,6 kcal per mol sebagai hasil terbaik. Nilai ini berada dalam rentang yang cukup baik karena secara umum semakin kecil nilai binding affinity maka semakin kuat atau tinggi afinitas antara ligan dan reseptor. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu Ramachandran favorit sebesar 94,50%, Kim-In sebesar 0,84, Z-score kurang dari 1, sequence identity 69,35%, mole probability 1,22 dan binding affinity minus 5,6.
Berikut daftar pustaka yang bisa saya lampirkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.